setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Jadi yang mengatakan bid'ah sesat itu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nah, baik teman-teman ruang bahasa semuanya, kali ini kita akan sedikit berbeda nih. Kita akan coba main ke bahasa Arab. Ketika saya dengarkan ceramah Ustadz, itu ada beberapa Ustadz yang kemudian membahas tentang bid'ah dan menganggap seolah-olah apa yang dilakukan yang itu dikategorikan mereka bid'ah dan itu sesat. Ada dalilnya, yaitu hadis yang misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, itu menjadi dalil. Tetapi anehnya adalah ketika ada orang yang mencoba untuk mendalami dalil itu sehingga mendapatkan kesimpulan yang berbeda, dikatakan salah, dikatakan menentang Nabi. Padahal yang ditentang bukan hadisnya, tetapi pemahaman terhadap hadis tersebut. Ini yang keliru ya. Nah, hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, kalau kita artikan, hati-hatilah terhadap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Kira-kira itu artinya. Walaupun ada juga hadis lain yang redaksinya agak berbeda, tapi maksudnya sama juga. Ini bisa kita pahami, ya hadis yang berbeda redaksi pun akan kita pahami juga. Oke, kita coba lihat hadisnya. Ini jangan dikira saya tentang Rasul loh. Kita coba pahami apa yang Rasul sampaikan. Nah, kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah terhadap perkara yang baru. Nah, muncul pertanyaan di kita nih. Yang dimaksud muhdas itu apa? Yang dimaksud perkara yang baru itu apa? Maka yang dimaksud muhdas adalah sesuatu yang waktu zaman Nabi itu tidak terjadi atau tidak ada, tapi zaman sekarang ada gitu. Zaman Nabi tidak ada, tapi zaman sekarang ada. Itu namanya muhdas. Nah, jadi banyak muhdas tuh. Motor zaman Nabi itu nggak ada, perang pakai motor tuh nggak ada. Ya. Jadi motor itu termasuk muhdas. Gawai atau handphone zaman Nabi tidak ada gawai itu, tapi sekarang ada. Maka gawai itu dikatakan muhdas. Sekolah zaman Nabi tidak ada bangunan sekolah, tapi sekarang ada sekolah, maka sekolah dikatakan muhdas. Perayaan Maulid, waktu zaman Nabi tidak ada perayaan Maulid yang seperti itu, mulia banget, nggak ada. Sekarang ada, maka perayaan Maulid seperti itu muhdas. Jangan dulu bid'ah, jangan dulu. Ini kita bahas muhdas dulu, biar paham dulu nih. Ya, itu muhdas. Jadi banyak muhdas itu. Ya, mobil, motor, pesawat, sekolah, handphone, bahkan kita sendiri, kita itu waktu zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, maka kita adalah muhdas juga. Ya, hati-hati terhadap perkara yang muhdas, yang baru. Yang mana? Ya semuanya. Hati-hati terhadap perkara yang baru. Nah, kemudian kita lanjut redaksinya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara yang baru itu bid'ah. Apakah motor itu bid'ah? Apakah perayaan Maulid itu bid'ah? Apakah mobil itu bid'ah? Sekolah itu bid'ah? Pesawat itu bid'ah? Ya. Jadi apa yang dimaksud, yang dikategorikan bid'ah itu yang mana? Nah, maka untuk memahami ini kita butuh hadis yang lain. Oke? Karena memang begitu.
dalam memahami ayat Quran, dalam memahami hadis, seringkali kita butuh ayat yang lain, seringkali kita butuh hadis yang lain untuk bisa memahami redaksi hadis yang dimaksud, untuk bisa memahami redaksi ayat yang dimaksud secara utuh. Sehingga tanpa dikombinasi dengan hadis yang lain atau dengan ayat yang lain, menjadi tidak utuh pemahamannya. Akhirnya keliru. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusanku yang ini, yang apa yang diada-ada itu tidak bersumber dari agama, maka itu ditolak. Itu dilarang. Itu nggak boleh. Nah, kita bisa lihat di sini. Man ahdasa fi amrina hadza, malah dalam redaksi lain fi dinina. Jadi yang dimaksud yang baru itu yang baru fi amrina hadza, dalam urusanku yang ini, artinya dalam urusan agama. Maka muhdas yang itu di luar konteks agama berarti tidak dimasukkan ke dalam pernyataan kullu muhdasatin bid'ah. Jadi yang dikategorikan bid'ah di sini yang ada urusannya dengan agama atau yang berkaitan dengan agama, ibadah. Oleh karenanya motor, mobil, gawai itu tidak termasuk ke dalam redaksi ini. Ya. Maulid, agama bukan tuh, agama, ibadah. Oh berarti masuk sini nih. Udah mulai masuk redaksi ini. Ya, tahlilan masuk gak? Masuk redaksi ini. Karena dia urusannya dengan agama. Ya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, redaksi ini sepakat kok. Ini nggak ada yang kontra ini di sini. Sepakat satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, tidak ada masalah di sini. Sama-sama menyepakati bahwa pernyataan yang dimaksud dengan muhdatsatil umur atau muhdas ini adalah urusannya agama, bukan yang lain. Oke. Jadi kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah, itu ada di kurung itu. Setiap yang baru dalam kurung yang ada kaitannya dengan agama, itu bid'ah. Oke? Dikurungin. Ya, padahal di redaksinya tidak ada keterangan itu. Umum aja setiap yang baru bid'ah, umum aja udah. Kita lanjutin redaksinya. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, kita tanyain dulu nih, apakah setiap bid'ah itu dikategorikan dolalah, dikategorikan sesat? Jangan-jangan seperti redaksi sebelumnya nih. Karena redaksi sebelumnya mengatakan setiap yang baru itu bid'ah. Tapi yang dikategorikan bid'ah yang baru dalam urusan agama ternyata, bukan setiap artinya secara mutlak, enggak. Ini jangan-jangan yang ini juga begitu gitu. Nah, kita lihat dulu ada nggak hadis yang lain yang jelasin ini. Nah, rupanya hadis yang tadi kita sebutkan masih berkaitan dengan ini. Dikatakan dalam hadis tadi, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang mengada-ngada dalam urusanku yang ini, artinya dalam agama, malaisa minhu, yang apa yang diada-adanya ini tidak ada sumbernya dari agama, tidak ada referensinya dari agama, maka fahuwa raddun, maka yang seperti itu tertolak atau dilarang. Pemahaman terbaliknya berarti kalau ada orang yang mengada-ngada dalam agama, tapi mahuwa minhu, tapi apa yang diada-adanya itu diambil referensinya dari agama juga, diambil sumbernya dari agama juga, maka apa yang diada-adanya itu falaisa raddan, maka tidak tertolak. Kan gitu. Kalau kita masukkan ke dalam redaksi yang tadi, setiap bid'ah itu sesat. Artinya setiap perkara yang diada-ada, yang itu urusannya dengan agama, itu sesat selama tidak bersumber dari agama. Jadi kalau bersumber dari agama, referensinya diambil dari agama, maka tidak dikatakan sesat, kan gitu. Nah, kita coba analogikan. Saya kan ngajar di sekolah nih.
Barang siapa yang menggunakan atribut dan atribut yang digunakannya itu tidak ada ketentuannya di sekolah, maka atribut itu dilarang. Maka kesimpulan terbaliknya adalah berarti kalau saya menggunakan atribut dan atribut yang saya gunakan itu ada ketentuannya di sekolah, berarti tidak dilarang, kan gitu. Nah misalnya ngaji Yasin malam Jumat misalnya gitu kan. Ini yang jadi masalah apanya nih? Ngaji Yasinnya atau malam Jumatnya nih? Ya. Bid'ah enggak tuh? Kalau ngaji Yasinnya bid'ah enggak? Kan enggak bid'ah. Ada enggak perintah atau anjuran membaca Quran? Ada. Ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi misalnya. Ada anjuran baca Quran. Jadi Yasin itu kan termasuk Quran juga, maka Yasin pun termasuk yang dianjurkan untuk dibaca. Kan gitu. Kenapa harus malam Jumat? Ya, tidak ada yang mengharuskan malam Jumat. Malam Kamis boleh baca Yasin. Malam Selasa juga boleh. Cuman sukanya malam Jumat ya nggak apa-apa kan, sukanya malam Jumat ya udah. Karena tidak ada ketentuannya. Baca Quran itu harus dibaca waktunya kapan tuh nggak ada ketentuannya. Jadi yang tidak ada ketentuan seperti itu ya kita boleh menjalankannya, kita yang atur waktunya karena tidak ditentukan oleh agama. Kecuali kalau yang ditentukan waktunya oleh agama, misalnya sholat zuhur ketika matahari mulai tergelincir, ketika itu sholat zuhur waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau sebelum tergelincir matahari jangan sholat zuhur. Nah, jadi kalau itu ada sumbernya dari Quran, ada sumbernya dari hadis, itu tidak dolalah. Membiasakan diri ngaji Yasin malam Jumat itu mungkin bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak dilakukan sebelumnya oleh Nabi, tapi tidak dolalah. Kenapa? Karena ada sumbernya dari Quran, ada sumbernya dari hadis. Jadi ternyata dibatasi gitu. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah ya, setiap bid'ah yang bid'ahnya ini tidak ada referensinya dari agama, maka itu sesat. Jadi bid'ah yang ada referensinya dari agama berarti tidak sesat. Kan begitu. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Ya. Apakah ke setiap orang yang melakukan kesesatan masuk neraka? Oh, kita lihat referensi yang lain. Ternyata di Quran ada keterangannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Sesat dengan syirik sesuatu yang berbeda. Maka diampuni oleh Allah. Ya, diampuni. Liman yasha, terserah Allah. Sehingga ketika dikaitkan dengan ayat itu, berarti setiap yang sesat masuk neraka, dikurungin tuh, kecuali kalau kesesatannya diampuni oleh Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Siapa yang Allah ampuni itu terserah Allah. Nah sekarang tinggal kitanya, adakah cara kita untuk supaya diampuni oleh Allah? Ternyata ada. Nabi bilang, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum ruhnya sampai tenggorokan. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis ini, berarti pemahamannya setiap yang melakukan kesesatan itu masuk neraka, kecuali dia taubat sebelum dia sakatul maut. Nah, berarti ada pembatasan juga. Jadi di setiap kulu itu ada pembatasannya. Cuman entah kenapa kok senangnya sama kulu bid'atin dolalahnya gitu. Entah kenapa pas bagian kulu bid'atin dolalah itu tidak ada pengecualian, tidak ada pembatasan. Gak boleh, karena dalam redaksi hadisnya pun begitu. Tidak dijelaskan oleh Nabi dalam redaksi itu. Ya memang enggak, tapi di hadis yang lain dijelasin. Makanya mesti dipahami secara utuh. Nah, jadi kita mesti mengkombinasikan hadis kalau itu dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Jangan sampai kemudian kita salah memahami hadis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.